Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya Syawal. Jadi hari ini kita akan belajar IPS. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan kegiatan produksi, 2. Menjelaskan kegiatan distribusi, dan 3. Menjelaskan kegiatan konsumsi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Apakah kalian tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini juga meliputi proses menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan barang atau jasa. Hari ini kita berfokus pada 3 topik, yaitu distribusi, produksi, dan konsumsi. Ya, yang pertama itu ada produksi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi yaitu petani yang menanam padi, nelayan yang menangkap ikan, dan pabrik yang memproduksi barang. Proses produksi tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga dapat menambah nilai guna barang. Apakah kalian tahu pelaku dari produksi disebut apa? Ya, betul, produsen. Materi selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang sampai ke tangan konsumen dengan baik. Contoh kegiatan distributor yaitu pengepul ikan yang membeli dari nelayan dan menjualnya ke pedagang eceran. Materi selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang atau jasa oleh konsumen. Kegiatan ini mencerminkan akhir dari siklus ekonomi, di mana barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan konsumsi yaitu anak-anak yang makan ikan goreng dari hasil tangkapan nelayan. Nah, pelaku dari konsumsi ini disebut apa? Ya, pelaku dari konsumsi ini itu disebut konsumen. Siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan antara lain rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Ya, mari kita bahas yang pertama, yaitu kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Dan yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukannya hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan negara, bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat, dan biaya yang digunakan untuk konsumsi negara
berasal dari masyarakat. Mungkin sekian video saya tentang penjelasan materi ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.